Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi akademik. Yang pertama, ada saya Al-Mustafa dari SDN 1 Sedang dan rekan saya Dwi Lestari dari SDN 2 Kedung. dan rekan saya Sri Winarsih dari SDN 3 Ngubul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Win. Bagaimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Win. Bagaimana kabar Bu Win hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan proses kucing ya. Betul Bu Win. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Nanti saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan proses coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti Ibu di saat melakukan proses coaching sudah sesuai menggunakan alur tinta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Kuci. Kemudian bagaimana nih nanti Kuci akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa nanti ya Bu, saat melakukan proses coaching nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini Bu Win, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Oke Bu Dwi, dari ketiga tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga tadi kemungkinan saya akan mengembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif saya pun akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini dan indikator ketercapaiannya Bu? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Baik Bu, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Untuk itu sebelum melakukan proses coaching ya Bu, dan semoga nanti saat melakukan proses coaching Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Jangan lupa ya Bu, selalu mengingatkan Ibu dari hal-hal yang saya sampaikan tadi agar proses coaching Ibu dapat berjalan dengan maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Gimana nih Pak Ali kabarnya? Ada apa nih kok tadi di saya? Iya Bu Dwi, jadi saya ini mau bercerita nih pada Bu Dwi ya. Kira-kira Bu Dwi nanti bisa nggak ya, atau ada waktunya nggak ya? Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa banyak pikiran gitu loh Bu Dwi di kelas. Kira-kira ada nggak nanti Bu Dwi waktu untuk bercerita? Oke, baik Pak Ali. Apa yang mau diceritakan? Jadi ini Bu Dwi, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas itu antusias dalam belajar itu berkurang gitu. Kemudian dalam menerima pembelajaran baik dalam pembelajaran saya di kelas ataupun dengan guru yang lainnya. Nah, selain itu juga jumlah murid saya yang mengerjakan tugas ini juga berkurang gitu. Dari
jumlah siswa yang ada di kelas saya hanya 50% dari murid yang mengerjakan tugas seperti itu Bu Dwi. Oke, jadi menurut Pak Ali, apa nih yang Pak Ali harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan setelah diskusi atau berbicara pada hari ini, saya mendapatkan sebuah solusi Bu Dwi atas permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu tentang antusiasme murid-murid saya dalam belajar Bu Dwi. Berarti hari ini nanti kita akan belajar tentang antusias anak ya Pak ya. Bisa Iya. dikatakan tingkat keaktifan anak. Iya. Nah, menurut Pak Ali nih, yang dinamakan anak itu antusias dalam pembelajaran itu yang seperti apa? Kalau menurut saya nih ya Bu Dwi ya, jadi murid yang antusias itu ya murid yang aktif dalam pembelajaran, mereka juga cepat dalam menjawab ataupun merespon pertanyaan stimulan dari saya. Oke. Kemudian jika kita berikan kaitannya dengan pertanyaan stimulan tentang materi, mereka selalu mengerjakan dengan baik dan tugas pun juga dengan baik. Seperti itu sih Bu Dwi. Nah, kenyataannya murid Pak Ali tadi kan kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, misal nih Pak Ali, Iya. jika murid yang antusias itu ada di skala 10. Nah, kira-kira murid Pak Ali ini ada di skala berapa? Kalau berdasarkan angka skala ya Bu ya Dwi ya. Ya. Kalau menurut saya sih antusiasme dari murid saya ketika pembelajaran di kelas ini berada di skala angka 5 Bu Dwi. Nah, kenapa kok saya mengatakan ini sekisaran di angka 5? Karena memang 50% dari murid saya itu antusiasnya memang berkurang dalam belajar. Mereka juga lebih banyak diam dan tidak merespon ketika diberi stimulan ataupun ketika guru bertanya. Seperti itu sih Bu Dwi. Oke, menurut Pak Ali nih, apa yang menyebabkan murid Pak Ali ini kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya mereview atau mengingatkan kembali ya Bu Dwi ya, Ya. mungkin saja murid saya kurang antusias itu karena mungkin ya yang pertama ketika dalam pembelajaran ini mungkin ketika saya melakukan pembelajaran membosankan Bu Dwi. Kemudian mungkin saya terlalu lebih dominan ketika berbicara kepada anak. Kemudian mungkin dalam bercerita saya juga terlalu banyak. Kemudian yang kedua yaitu saya kurang memberi kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat aktif dalam pembelajaran saya. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih yang dapat membuat murid Pak Ali itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya murid-murid pasti ini menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, tidak membosankan. Seperti itu sih Bu Dwi. Saya sependapat dengan Pak Ali bahwa murid itu biasanya pasti mereka itu lebih menyenangkan jika pembelajaran mengasihkan ya Pak ya. Nah, menurut Pak Ali apa nih yang kira-kira bisa membuat murid Anda itu lebih mengasihkan dan tidak membosankan dalam belajar? Kalau menurut saya nih ya Bu Dwi ya, jadi Ya. pembelajaran itu memang harus berpusat pada murid, kemudian meminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya speaking ataupun Wah, saya sependapat nih dengan Pak Ali. Lalu menurut Pak Ali nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran? kalau menurut saya ya Bu Dwi ya, Ya. jadi pembelajaran yang supaya murid saya tidak bosan, mungkin saya perlu menciptakan pembelajaran yang memang berpusat pada murid Bu Dwi. Kemudian saya juga harus proaktif nih ya dengan murid saya agar murid saya juga aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin di sela-sela pembelajaran nanti saya perlu mengadakan dengan namanya speaking, kemudian ada game, jadi agar nanti pembelajaran tidak membosankan, kemudian tidak jenuh. Jadi pembelajaran di kelas pun akan semakin menjadi lebih menarik gitu. Oke. Lalu mengenai tugas tadi kan muridnya Pak Ali cuma 50% yang mengerjakan tugas. Nah, kira-kira apa nih Pak Ali penyebabnya? Kalau saya amati ya Bu Dwi, mungkin Ya. kenapa tugas ini kok jarang yang mengerjakan, kalau 50%
mungkin karena memang tugas yang saya berikan ini terlalu banyak Bu ya. Kemudian mungkin berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar ataupun sumber belajar yang beragam. Jadi mungkin menurut si anaknya ini ya Bu ya, mungkin kurang kurang mengasihkan lah buat mereka, sehingga mereka ya merasa itu tadi bosan dalam mengerjakan tugas. Seperti itu sih Bu Dwi. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Ali dalam proses pembelajaran itu menggunakan sumber belajar apa ya? Kalau saya sih biasanya memanfaatkan yang ada di sekolah ya Bu ya. Seperti misalkan saya menggunakan buku teks yang ada di kelas, kemudian juga ada di perpustakaan. Seperti itu Bu Dwi. Oke, berarti hanya buku teks ya Pak Ali. Iya. Nah, menurut Pak Ali itu ada nggak sumber belajar yang lain? Kalau di era yang serba modern dan globalisasi seperti ini, Ya. sebenarnya banyak sih Bu ya. Misalkan seperti ada di YouTube, kemudian artikel atau blog ataupun tulisan ilmiah-ilmiah yang ada di internet Bu Dwi. Kemudian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekiranya mendukung dan tren di dalam pembelajaran ya. Misalkan seperti akhir-akhir ini yang sedang booming ya, misalkan ada TikTok, kemudian ada Reel di IG. Seperti itu sih Bu Dwi. Nah, betul sekali Pak Ali. Saya yakin bila Pak Ali menggunakan berbagai macam sumber belajar, nah itu murid akan lebih senang, asik, dan tidak membosankan. Nah, jadi apa nih sekarang rencana Pak Ali untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama mungkin yang perlu saya lakukan adalah saya merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan buat murid saya dengan menggunakan sumber belajar yang memang beragam ya Bu ya, dari seperti video, YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu banyak kepada murid saya. Kemudian bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Seperti itu Bu Dwi. Istilahnya ya, saya akan melaksanakan pembelajaran ini pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid nanti tidak terkesan saya paksa, tetapi mereka juga memang senang dalam pembelajaran ataupun dalam mengerjakan tugasnya. Jadi misal menggunakan bentuk drama, ada lagu, ada puisi, dan pantun, kemudian laporan-laporan digital lainnya. Seperti itu sih Bu Dwi. Keren sekali Pak Ali, mudah-mudahan berhasil Pak Ali. Nah, jadi dari pembicaraan kita dapat saya simpulkan bahwa situasi di kelas Pak Ali tadi yang kurang antusias dalam pembelajaran, dan tadi juga Pak Ali sudah mengambil solusi dari permasalahan Pak Ali. Pak Ali akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar muridnya tadi lebih apa itu. Oke, bagus sekali rencananya Pak Ali, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya. Nah, jadi dari obrolan kita ini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, situasi pembelajaran di kelasnya Pak Ali tadi kurang antusias. Kemudian yang kedua, Pak Ali sudah menemukan solusi dari permasalahannya Pak Ali, yaitu Pak Ali akan mengambil alternatif pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran dan dari berbagai sumber. Kemudian Pak Ali juga akan mengurangi jumlah soal. Nah, agar muridnya itu tidak keberatan, Pak Ali juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar murid itu lebih fleksibel dalam melakukan tugas sesuai minat. Seperti itu ya Pak Ali ya. Iya Bu. Nah, apa nih komitmen Pak Ali terhadap rencana tersebut? Gini Bu Dwi, jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, dengan cara menggunakan sumber belajar yang yang banyak dan bervariatif. Kemudian untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar dengan baik. Saya juga akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber-sumber belajar itu kepada murid-murid dengan sesuai pemetaan dari bakat dan minat mereka Bu Dwi. Oke, nah sekarang menurut Pak Ali, siapa yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut Pak Ali? Saya akan mencari referensi
guru-guru lain di dalam komunitas. Seperti itu Bu Dwi. Wah, bagus sekali Pak Ali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai yang Pak Ali harapkan. Nah, bagaimana nih Pak Ali perasaannya setelah kita melakukan ngobrol-ngobrol santai? Jadi alhamdulillah Bu Dwi, sekarang saya menjadi lebih senang, lebih fresh, dan pastinya lega nih Bu Dwi, karena sharing hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Bu Dwi. Oke, saya sudah tidak sabar nih Pak mendengar keberhasilan Pak Ali. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Ali. Semoga lancar dan dalam melaksanakan rencana-rencananya yang sudah Bapak buat. Amin. Terima kasih ya Bu Dwi ya, sudah meluangkan waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Pak Ali atas sharingnya. Ya, terima kasih Bu Win, dan mohon maaf udah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bersharing lagi dengan Bu Dwi. Itu ya Bu Dwi ya. Iya Pak Ali. Ya, sampai jumpa Bu Dwi. Ya, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Dwi, kucingnya sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan tadi kelihatannya lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya dalam proses coaching tadi ya Bu. Indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Dwi tadi sebelum melakukan coaching apa sih yang sudah dilakukan Bu Dwi terkait indikator tersebut? Baik Bu Win, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada kunci informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh kunci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi Ibu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian di mana Bu Dwi tadi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya Bu. Kemudian selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan. Menurut saya sebagai observer, Ibu tadi sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Dwi ini sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu. Selain itu tadi pada proses ini Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Bu Dwi. Sebelum ini diakhiri, saya mau ada pertanyaan Bu. Ya, satu lagi buat Bu Dwi. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan kunci, sehingga saya dapat mengambil informasi lagi, menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa Bu Dwi. Ini ya Bu, tadi padahal sudah menerapkan tirta itu sudah luar biasa sekali ya Bu. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Dwi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti itu ya Bu. Ini luar biasa bagi Bu Dwi. Pengen lebih menggali lagi saya seperti Bu Dwi. Semoga nanti kedepannya Bu Dwi itu lebih baik
Demikian tadi Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia penyelesaian tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Semoga dapat membawa manfaat buat Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia. Jika ada kelebihan semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kekurangan dan kesilapan semata hanya milik kami pribadi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.